Premier League memang sudah menemukan juaranya di pekan ke-37, tapi di pertandingan terakhir yaitu di pekan ke-38 juga masih menyajikan beberapa drama. Ini mungkin contohnya dari 10 pertandingan ada 7 laga yang menentukan nasib dari tim-tim di Premier League. Perlu kalian ketahui dulu yang lolos ke Liga kompetisi Eropa dari Liga Inggris. Di Liga Champions ada Manchester City, Arsenal, United, Liverpool, dan juga Aston Villa. Di Europa League ada Sunderland dan juga Bournemouth. Lalu di Conference League ada yang namanya itu Brighton. Yang pertama itu ada Brighton menghadapi Manchester United yang dimenangi oleh Manchester United dengan skor 3-0. Ini pertandingan ini berpengaruh ya bagi Brighton, khususnya jika mereka menang maka mereka berpeluang untuk tampil di Eropa, dan juga sebenarnya pertandingan ini juga berpengaruh terhadap Chelsea. Jika Brighton kalah dan Chelsea meraih kemenangan, maka bisa dipastikan Chelsea masuk Eropa, tapi sayangnya Chelsea kalah oleh Sunderland. Tapi kita bahas dulu. Nah, ini juga menentukan untuk Man United, khususnya untuk Bruno ya, yang sedang mengejar untuk memecahkan rekor assist di Premier League, dan ini terbukti di menit ke berapa ini ya, ke-33 di saat Bruno mengambil corner kick, kemudian disambut oleh Patrick Dorgu sehingga menjadikan Bruno Fernandes sebagai pemegang assist terbanyak di Premier League dalam satu musim, menggeser Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry dengan 21 assist. Lalu kita lihat untuk pertandingan selanjutnya, Burnley versus Wolves. Ini dua tim degradasi yang sudah dipastikan degradasi, jadi tidak terlalu berpengaruh. Terus ada Crystal Palace menghadapi Arsenal. Ini juga Crystal Palace di hari Kamis dia akan menghadapi Rayo Vallecano di final UEFA Conference League. Sementara Arsenal di hari Sabtunya dia akan menghadapi PSG di final dari Champions League. Jadi ya sepertinya ini juga tidak terlalu penting. Jadi Crystal Palace sudah memastikan dirinya untuk tetap aman di Premier League musim depan. Dan kita lihat untuk Fulham dan Newcastle ini sebenarnya pengaruh karena Newcastle juga lumayan dekat sama zona Eropa, tapi tidak terlalu dekat juga. Begitu pula dengan Fulham. Ini juga dimenangi oleh Fulham dengan skor 2-0. Lalu untuk Liverpool melawan Brentford, ini juga dua-duanya masih berpengaruh ya. Liverpool masih pengaruh untuk melempar ke Europa League. Begitu juga Brentford bisa masuk ke Champions League, tapi sayangnya dua tim ini harus berbagi poin satu sama. Lalu ada Manchester City dan Aston Villa. Ini sebenarnya menjadi perpisahan bagi dua orang, yaitu Bernardo Silva yang menjalani musim akhirnya di City, dan juga ada Guardiola ya yang memutuskan untuk pergi dari Manchester City setelah sekitar 10 tahun melatih dan meraih 20 gelar di Manchester City. Dan di sini pengaruhnya Aston Villa memang sudah lolos ke Liga Champions, sudah dipastikan karena dia dengan menangi Liga Eropa. Dan sebenarnya jika Aston Villa kalah dan dia turun ke peringkat 5, ini bisa menghasilkan satu skenario gila di mana
peringkat ke-6 dari Premier League bisa lolos ke Liga Champions karena adanya kuota extra koefisien, di mana jika Aston Villa finish di peringkat ke-5, maka kuota IPS akan diturunkan ke posisi ke-6. Sayangnya di sini Aston Villa berhasil epic comeback menghadapi Manchester City, menang dengan skor 2-1. Lalu kemudian ada Nottingham dan Bournemouth ya, yang harus berbagi angka satu sama. Dan sebenarnya Bournemouth juga berpeluang untuk sampai di Liga Champions, tapi sayangnya mereka ditahan imbang dan gagal merebut tahta posisi kelima Liverpool. Lalu di sini ada pertandingan antara Sunderland dan Chelsea. Sunderland menang ya atas 2-1 dan menyebabkan mereka lolos langsung ke UEFA Europa League, sementara Chelsea harus tidak tampil di kompetisi Eropa manapun, dan ini seperti di kompetisi tahun 2022 ya, di mana Chelsea waktu itu finish peringkat 12 dan tidak terkualifikasi ke kompetisi Eropa manapun. Lalu di sini ada juga Tottenham, dua klub yang bertarung di zona degradasi, yaitu Tottenham dan West Ham. Tottenham berhasil menangi laga menghadapi Everton, dan juga West Ham berhasil menangi laga atas Leeds, tapi kemenangan West Ham itu percuma karena mereka terpaut dengan Tottenham, terpaut 2 angka ya. Nah, West Ham sempat terpleset dan Tottenham bisa meraih kemenangan. Jadinya West Ham terdegradasi, dan mungkin di musim depan kita akan kembali melihat Millwall menghadapi West Ham, tapi sayangnya itu terjadi di Championship, sementara untuk Tottenham berhasil lolos dan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Lalu kita lihat untuk statistiknya. Yang pertama kita lihat dulu untuk Liverpool ya. Liverpool menghadapi Brentford. Itu Liverpool memiliki nilai expected goal yaitu 3,04, sementara Brentford memiliki nilai expected goal itu 1,67. Ini menunjukkan bahwa lini depan Liverpool itu masih sering menyanyikan peluang, terutama striker utama mereka yang terus-menerus dipasang oleh Arne Slot, yaitu Cody Gakpo, yang tidak menghasilkan apa-apa bagi Liverpool. Bahkan dia sepertinya tidak dipanggil oleh timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Jadinya gue gak tahu apa yang ada di pikiran dari Arne Slot ini, masih memasang Cody Gakpo, dan padahal Liverpool juga menang possession ball, lalu mereka juga menang pass shot, lalu SOT mereka juga menang, big chance mereka menang, dan corner mereka menang ya. Tapi masih aja masalahnya ada di penyelesaian akhir mereka. Lalu kita melihat juga untuk sang juara dunia yang gagal ke kompetisi Eropa manapun, Chelsea. Kita bisa lihat untuk statistiknya, expected goal dari Sunderland itu ada di angka sekitar 1,84, sementara Chelsea itu ada di angka 0,89, dan ya sesuai dengan hasil akhir 2-1
expected goal Sunderland juga hampir menuju angka 2 dan Chelsea juga hampir menuju ke angka 1, di mana possession itu Chelsea menang tipis, total shot on target itu Sunderland menang, big chance mereka imbang, lalu Sunderland juga menang corner kick. Jadi ya makanya mungkin Chelsea ngotot untuk pakai base dari klub World Cup karena mereka mengetahui kalau mereka tidak akan bermain di kompetisi Eropa manapun. Lalu kita bisa lihat untuk laga King Manchester United. Di sini kalau kita lihat dari statistik ini ada gol Everton, Brighton maksudnya. Brighton hanya memiliki expected goal 0,78 dan Manchester United memiliki 1,46, sementara skor akhirnya 3 gol. Ini menunjukkan bahwa Manchester United kini memiliki penyelesaian dan finishing yang lebih efektif dibandingkan pertandingan sebelumnya, di mana mereka bisa melampaui nilai expected goal-nya dengan gol yang terjadi seperti di laga sebenarnya. Lalu tapi mereka kalah di ball possession, di total shoot mereka juga kalah, di shot on target mereka menang, di big chance Brighton sama sekali tidak mencatatkan big chance. Ini tentunya menunjukkan kerapatan, keefisienan barisan pertahanan dari Manchester United ya. Dan di sini kalau bisa kita lihat juga di line up, di sini Manchester United memasang Luke Shaw dan juga Maguire. Tapi sayangnya Luke Shaw dan Maguire juga tidak dipanggil. Ini gue juga gak tahu apakah ini merupakan misteri rahasia dari Thomas Tuchel untuk merusak timnas Inggris dari dalam, karena seperti yang kita tahu Jerman sama Inggris tidak pernah akur di bidang apapun. Lalu kemudian kita bahas juga untuk pertarungan di zona degradasi. Sini kita bisa lihat Tottenham yang dilatih oleh pelatih mereka De Zerbi. Di sini mereka memiliki expected goal 1,815 ya. Tidak ada yang spesial dari Tottenham ini. Everton juga nilai expected goal-nya 0,41 sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lalu kalau kita lihat juga untuk laga battle relegation lainnya, Sam di sini berhasil membantai, tapi apa gunanya kalau mereka kalah poin dari Tottenham. Di sini perlu disoroti juga untuk laga Manchester City menghadapi Aston Villa yang diakhiri dengan comeback manis Aston Villa dan memberikan perpisahan yang buruk ya bagi Pep Guardiola. Di sini Manchester City unggul dulu di menit ke-23 dari gol Antoine Semenyo. Lalu Aston Villa membalikan keadaan di menit ke-47 dengan gol dari Oli Watkins, dan di menit ke-61 lewat base Oli Watkins. Dan ini kalau kita lihat nilai expected goal Aston Villa hanya 1,77 dibanding 1,34 di Manchester City. Sebenarnya expected goal mereka berdua ini imbang, tapi si Aston Villa walaupun sudah memastikan diri untuk tampil di Champions League musim depan dengan memenangi laga di final Europa League menghadapi Freiburg, tapi tampaknya Aston Villa ingin lolos dengan jalur murni ya, lewat posisi di Liga, dan pastinya mereka juga mengincar uang hadiah posisi. Jadinya mereka tidak mau
turun ke posisi kelima walaupun mereka sudah dipastikan lolos ke Champions League. Dan di sini juga position goal Manchester City menang jauh dari Aston Villa, lalu total shot, tapi shot on target menang Aston Villa gitu juga dengan big chance. Satu pemain yang memicu kontroversi yaitu Johnston dipanggil ya, maksudnya dimainkan di laga ini dan meraih rating 6,1 dan mencatatkan memenangi duel, menangi 3-2 dari 5-2. Kalau kita lihat Johnston ini cukup jarang diberikan menit bermain kecuali saat di Piala FA ini. Oh, ini Piala FA ya, lawan Southampton. Di Premier League dia cukup jarang cukup jarang diturunkan oleh pelatih. Terakhir dia turun full kala menghadapi Newcastle. Ini juga Piala FA deh. Berarti dia terakhir kali turun di Liga saat dia sudah lama ya tidak turun di Liga, kebanyakan di Piala FA. Jadi keputusan Tuchel untuk memanggil Johnston ini juga cukup perlu dipertanyakan. Nanti akan gue bahas di video terpisah. Sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin bisa ketemu lagi di video berikutnya. Bye.